Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Baik ya Kak, silahkan disimak dan dicatat hal-hal yang penting dari materi berikut. Struktur tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari akar, batang, buah, daun, dan bunga. Tentunya antum masih ingat kan? Ini ada di pelajaran di SD. Baik, kita lanjutkan. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warnanya juga tidak hijau dan memiliki bentuk yang meruncing. Fungsi dari akar tumbuhan yaitu menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, kemudian menyerap air dan mineral dalam tanah atau medium tumbuhnya, dan tempat menyimpan cadangan makanan, serta untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas. Pada tanaman singkong dan juga wortel, akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Sedangkan pada bakau dan juga beringin, akar berfungsi sebagai alat untuk bernafas. Di pohon beringin ada akar yang menggantung kan? Nah, itulah sebagai alat pernafasan untuk pohon beringin. Struktur akar. Struktur akar terdiri dari struktur luar dan juga struktur bagian dalam. Struktur luar akar terdiri dari rabut akar dan juga tudung akar. Sedangkan struktur dalam terdiri epidermis, korteks, endodermis, floem, dan xilem. Untuk floem dan xilem dikatakan sebagai jaringan pengangkut atau transportasi pada tumbuhan. Baik, kita bahas satu-satu ya. Untuk struktur luar akar, yaitu yang terdiri dari rambut akar dan juga tudung akar, ini pada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Ciri utama dari akar tunggang itu memiliki akar primer. Ya, sedangkan pada akar serabut semuanya berupa serabut-serabut sehingga menyebabkan akar tunggang itu lebih sulit untuk dicerabut ya dibandingkan akar serabut. Struktur dalam akar terdiri dari E, Ko, Edo, Flo, dan Si. E untuk epidermis, Ko korteks, Edo endodermis, Flo floem, dan Si xilem. Untuk akar dikotil dan monokotil ini sangat berbeda seperti yang ada pada gambar di atas yang menunjukkan keteraturan pada akar dikotil, sedangkan di monokotil seperti ini ya. Nah, fungsi struktur akar epidermis yaitu melindungi jaringan di bawahnya karena epidermis ini merupakan jaringan paling luar dari akar. Kemudian korteks merupakan tempat cadangan makanan. Endodermis ini menyeleksi air yang masuk ke xilem. Floem itu sebagai alat pengangkut hasil fotosintesis. Kemudian xilem mengangkut air dari akar hingga ke daun untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis. Kemudian batang. Batang pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku. Struktur batang ini hampir mirip dengan struktur akar, ada epidermis, korteks, kambium, floem, enpulur, dan juga xilem. Perbedaan dari batang dikotil dan batang monokotil, batang dikotil bercabang, memiliki kambium sehingga bisa membesar, kemudian memiliki pembuluh akut yang teratur dalam lingkaran, seperti gambar yang di sampingnya.
teratur di dalam suatu lingkaran. Lingkarannya itu adalah kambium. Batang monokotil tidak bercabang, tidak memiliki kambium sehingga tidak bisa membesar, dan juga pembuluh akutnya tersebar, ya, tidak teratur. Daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat hijau daun yang dinamakan sebagai klorofil. Pada umumnya, di daun ini adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Daun memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, tempat transpirasi atau penguapan air, tempat alat mengambil gas CO2, dan juga pernafasan atau respirasi daun. Oke. Struktur daun adalah seperti berikut. A itu dinamakan palisade. Disitulah tempat terjadinya fotosintesis. B merupakan epidermis yang merupakan jaringan paling luar daun, fungsinya melindungi jaringan di bawahnya. C. Spon atau bunga karang merupakan tempat karbon dioksida. D adalah bagian epidermis bawah, dan E ada seperti mulut daun, ya, itu namanya adalah stomata atau tempat pertukaran gas. Nah, fotosintesis sendiri adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya dan juga klorofil. Bahannya adalah karbon dioksida dan juga air yang dihasilkan berupa karbohidrat dan oksigen. Reaksinya seperti di bawah ini, 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6, yaitu glukosa, karbohidrat ataukah pati, ditambah oksigen atau 6O2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, suhu, dan cahaya. Maka semakin banyak air, karbon dioksida, klorofil, gitu ya, dan cahaya, maka fotosintesis akan semakin cepat. Dan fotosintesis ini dipengaruhi oleh suhu tertentu, minimal 5 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut mempengaruhi kerja enzim fotosintesis. Uji coba untuk fotosintesis ada 2 percobaan. Yang pertama namanya percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz ini bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis ini menghasilkan oksigen. Nah, yang kedua adalah percobaan Sachs. Percobaan Sachs adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat. Cara-caranya atau langkah-langkahnya adalah seperti yang ada di bawah ini. Daun yang pertama adalah daunnya ditutupi dengan aluminium di bagian tengahnya, sehingga bagian pinggir-pinggirnya itu tidak ditutupi, dibiarkan dalam 1 hari 1 malam. Besoknya, saat dilakukan percobaan, yang pertama adalah daun tersebut direbus di dalam air yang mendidih untuk menghilangkan sel-sel yang ada pada daun. Kemudian daun diambil, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi alkohol, dan tabung reaksi tersebut dimasukkan lagi ke dalam air yang mendidih tadi. Lama-kelamaan pada alkohol tersebut itu akan menjadi warna hijau, dan warna hijau itu adalah klorofil yang sudah terlarut dari daun. Nah, kemudian yang keempat, daun tersebut diambil dan dicuci bersih di air keran dan disimpan di daun cawan petri, kemudian ditetesi oleh iodium. Setelah ditetesi iodium, maka akan terlihat perubahan bahwa yang ditutup oleh aluminium foil, maka dia akan berwarna lebih putih, ya. Sedangkan yang di samping-sampingnya berwarna biru kehitaman. Nah, tanda biru kehitaman itulah yang menandakan bahwa pada daun tersebut terjadi fotosintesis, gitu ya. Karena setelah ditetes iodium, reaksinya kalau dia mengandung karbohidrat maka berwarna biru kehitaman.
Nah, kemudian bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Biasanya memiliki warna yang menarik dan fungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Ya. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian, yaitu perhiasan bunga dan juga alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, mahkota, ya, dan alat reproduksi bunga berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut itu dinamakan sebagai bunga lengkap. Sedangkan yang salah satunya tidak ada, maka disebut bunga tidak lengkap. Jika berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, kalau alat reproduksinya dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, itu dinamakan sebagai bunga yang sempurna. Tapi ternyata ada juga ya bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja, misalkan hanya memiliki putik saja, ataukah hanya memiliki benang sari saja. Itu dinamakan bunga tak sempurna. Oke. Nah, biji ya. Tahukah antum dari mana buah dan biji itu berasal? Nah, pengen tahu kan? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik, dan kepala putik. Nah, di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, bakal buah itu akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji itu akan berkembang menjadi biji. Gitu ya, menjadi biji. Oke, yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Ini ada beberapa teknologi. Yang pertama ada pondasi bangunan. Pondasi bangunan itu terinspirasi dari jaringan palisade. Lihat yang gambar paling pinggirnya ya. Mirip kan? Nah, kemudian ada lampu jalanan dan sensor cahaya. Ternyata itu terinspirasi dengan yang namanya mitokondria. Ya, mitokondria ini ada di dalam daun loh, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini mobil yang dilapisi oleh lilin. Ya, lilinnya ini terinspirasi dari daun talas, di mana air itu kalau menyentuh daun talas maka tidak membasahi daun talas tersebut. Nah, mobil ini pun seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya daun bunga ivy. Ini biasanya ditanam di dalam bangunan. Ternyata bukan hanya sekedar ditanam biasa loh, gitu ya. Tapi bunga ivy ini berperan sebagai panel solar IV sehingga bisa memberikan listrik bagi rumah tersebut. Nah, sekian ya mengenai struktur dan fungsi dari tumbuhan. Semoga antum lebih bisa mencari inspirasi-inspirasi lain dari struktur tumbuhan ini. Ternyata banyak juga teknologi-teknologi terkini itu, baik dari bentuk bangunan, ya, alat-alat, itu juga bisa terinspirasi dari struktur tumbuhan ini. Semoga ini juga menjadi inspirasi buat antum ya. Baik. Sekian dari Ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.